Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Arga. Pada video kali ini kita akan belajar matematika, tepatnya pada materi unsur-unsur lingkaran. Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melihat video ini, harapannya nanti kalian mampu memahami unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Nah, selanjutnya, tahukah kalian benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Nah, benar, di antaranya ada seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini. Di sebelah kiri, kalian bisa melihat itu adalah papan sasaran panahan ya, kemudian sebelahnya ada donat, kemudian sebelahnya lagi ada setir mobil, lalu ada karet gelang, kemudian ada jam dinding, lalu pizza, kemudian rambu parkir, lalu kancing baju, dan terakhir roda. Tentunya masih ada banyak lagi benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, berbicara tentang lingkaran, tadi kita sudah melihat salah satu benda yang berbentuk lingkaran, yaitu roda. Nah, kita tahu bahwa roda itu berputar ya. Roda itu berputar sama halnya seperti kehidupan kita. Kadang hidup kita itu hari ini menyenangkan, tapi mungkin di hari lain kurang menyenangkan. Atau bisa jadi kalian kemarin mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM, tapi kemudian di hari lain ternyata nilainya kurang memuaskan. Nah, itulah kehidupan kita berputar seperti halnya roda. Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 139 pun juga sudah disebutkan di sini bahwa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita dalam kondisi yang kurang menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita, janganlah kalian terlalu bersedih hati. Tetaplah optimis, pastikan pasti di hari lain kamu bisa lebih baik daripada hari ini. Nah, kembali ke lingkaran. Sebenarnya apa itu Bang lingkaran? Jadi menurut pengertiannya, lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik yang berbentuk lengkungan tertutup, di mana titik-titik pada lengkungan tersebut berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat lingkaran. Pada gambar yang kalian lihat itu, yang dinamakan sebagai titik pusat lingkaran ditunjukkan oleh huruf O. Nah, kita akan mengenal 8 unsur-unsur lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, titik pusat di sini seperti yang kalian lihat ditunjukkan oleh huruf O. Lalu yang kedua adalah jari-jari. Kemudian yang ketiga, diameter. Yang keempat, busur. Yang kelima, tali busur. Yang keenam, tembereng. Yang ketujuh, juring. Dan yang kedelapan adalah apotema. Nah, itu adalah 8 unsur lingkaran yang akan kita pelajari bersama pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Kalian bisa memperhatikan gambar di samping. Titik O ini merupakan titik pusat lingkaran. Lalu unsur yang kedua adalah jari-jari. Nah, jari-jari lingkaran itu adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, garis lurus yang menghubungkan titik O dan A ini disebut sebagai jari-jari lingkaran
dan bisa kita tulis OA. Nah, jadi antara titik pusat lingkaran dengan titik yang ada pada lengkungan lingkaran itu kalau dihubungkan dalam sebuah garis, garisnya itu namanya adalah jari-jari, atau biasa kita singkat R dalam perumusannya. Kemudian kita akan melihat unsur yang ketiga. Ada namanya diameter atau D. Jadi diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, kalau kalian lihat pada gambar ini, di sini titik pusatnya. Kemudian misalkan di lengkungan lingkaran kita buat titik B, kemudian di sisi yang lain kita buat titik C, kemudian kita hubungkan dengan garis dan melalui titik pusat O, maka garis inilah yang dinamakan sebagai diameter. Nah, panjang diameter ini itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari, atau bisa kita tulis D sama dengan 2 kali R. Jadi segini dari B ke C itu adalah diameternya, kemudian setengahnya B ke O dan O ke C itu namanya jari-jari. Jadi diameter itu panjangnya adalah 2 kali jari-jari. Kemudian unsur berikutnya ada namanya busur. Nah, mana yang namanya busur? Lihat yang berkedip warna kuning. Jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Ini ya, pada gambar ini yang dinamakan busur adalah lengkungan dari titik A ke titik C. Nah, ini dia. Lengkungan dari titik A dan titik C. Jadi busur ini berada pada lengkungan lingkaran pada dua sembarang titik. Nah, ini namanya adalah busur lingkaran. Bagaimana yang sisi yang lain? Misal titik A ini ke titik B, sama, ini juga namanya busur lingkaran. Titik B ke titik C sama juga, itu juga namanya adalah busur lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat unsur berikutnya adalah tali busur ya. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, jadi kalau kita sudah tahu busurnya tadi, contohnya adalah dari titik A ke titik C, lengkungan titik A ke titik C ini. Kemudian kalau kita tarik garis A ke C di dalam sebuah lingkarannya, garis ini merupakan tali busurnya. Jadi busurnya adalah lengkungan AC, kemudian garis lurus A ke C itu namanya adalah tali busur. Oke, selanjutnya kita akan melihat tembereng. Nah, unsur berikutnya adalah tembereng. Kalian bisa melihat warna kuning yang berkedip-kedip. Nah, tembereng merupakan luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, pada gambar di samping daerah yang berwarna kuning ini namanya adalah tembereng. Oke, selanjutnya ini ada namanya juring. Nah, juring lingkaran itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Bisa kita lihat pada gambar ini, daerah AOB yang warna pink, ini namanya adalah juring. Ini dia AOB. Di sini ada garis atau busur AB-nya, kemudian ada jari-jari AO, kemudian ada BO. Nah, daerah yang dibatasi dua jari-jari ini, kemudian ada busurnya juga, ini namanya adalah juring. Ya, jadi bedanya kalau juring ini dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur, sementara tadi yang tembereng itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, diingat-ingat ya. Nah,
Berikutnya kita akan melihat unsur yang selanjutnya adalah apotema. Ini adalah unsur yang terakhir yang akan kita pelajari. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, kita lihat pada gambarnya. Di sini titik O sebagai pusat lingkarannya. Kemudian kita tarik garis lurus, garis yang tegak lurus ke tali busur. Tadi di sini ya tali busurnya ya. Ini ada tanda siku-siku artinya tegak lurus. Jadi garis O ke D ini namanya adalah apotema. Garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Nah, itu dia 8 unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini. Tadi yang pertama ada titik pusat. Ya, kita refleksi lagi. Kemudian yang kedua ada jari-jari. Lalu yang ketiga ada diameter. Keempat ada busur. Kemudian kelima ada tali busur. Keenam ada tembereng. Ketujuh ada juring. Dan yang terakhir adalah apotema. Nah, itu dia 8 unsur-unsur lingkaran. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah selesai mempelajari tentang 8 unsur-unsur lingkaran. Setelah ini, silakan coba kita akan berlatih mengerjakan soal. Kalian bisa klik link yang ada pada deskripsi video ini. Silakan dibuka. Kemudian coba kalian kerjakan latihan soal yang ada di sana yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran yang sudah kita pelajari pada video kali ini. Baik, sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.